Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama orang ganteng pastinya. Dan samping saya adalah orang-orangan. Orang ganteng juga pastinya, bro. Dan malam ini aku nggak ngecamp horor ya, bro, karena aku lagi liburan dan kebetulan ditemani sama warga setempat. Karena apa ya, karena aku nggak terlalu tahu tempatnya ya, Mas ya. Jadi kayak Mas Agus punya pengalaman apa, Mas? Ya, di sini saya pengalamannya sering berburu di sini. Oh, berarti sampean ini kayak suka berburu. Iya, berburu berburu. apa itu? Babi hutan. Oh, babi hutan. Celeng ya. Ya. Celeng. Dia ada sebuah telak ya. Ini namanya tel-tel hai. Tel-tel hai ya. Tel hai hap hai. No hai hai. Rasanya hai hai. Celeng. Oh, itu biasanya kalau berburu celeng itu sendiri apa ada temennya? Ya, ada temennya orang 3 gitu. Ada orang 2. Tapi dapat. Ya, kadang dapat 1 poin, 1. Oh, kalau celeng kayak gitu itu dijualnya per ekor apa di kilo? Biasanya gitu, biasanya nggak dijual per kilo, langsung apa? Oh, langsung ekor ya? Per ekor ya? Iya. Per ekor berapa? Dulu waktu pengalaman nembak pertama itu dibeli 800.000. Oh, kalau sekarang mungkin mahal ya. mahal ya. Nah, selain berarti kalau sampai kan berburu ya, berarti malam ya. Iya, malam. Ada nggak kayak pengalaman yang menurut sampean ini mistis dan benar-benar teringat sampai sekarang? Masih. Pertama pengalaman berburu waktu malam itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Kan pada ngantuk kan, bergantian berburunya gitu kan. Jaganya bergantian di kebun jagung. Di situ ada gubuk. Ya, kebun jagung itu sering dimakanin apa tuh? Babi hutan. Oh, iya. Saya sama teman suruh nungguin kebun jagung itu. Itu posisinya di tengah-tengah. Di lereng. Oh, di lereng. Berarti jauh dari pemukiman ya. Jauh. Berarti kayak gini ya posisinya ya. Di lereng, nah, pemukiman di sana ya. Itu waktu saya kan ngantuk. Mau tidur dulu gitu, ntar gantian jam 3 ntar bergantian berjaga gitu kan. Orang 3 pada tidur semua di gubuk itu. Saya biasa itu ngantuk tapi belum kayak ngantuk gitu loh. Kayak setengah tidur setengah belum. Tapi seolah-olah itu di pinggir gubuk itu ada kayak anak kecil tapi berwujud api. Dia tuh mendekati gubuk itu dan masuk pintu gubuk, masuk. Dia tuh dan ikut tidur. Semua orang 3 itu panas semua, Mas. Oh, itu wujudnya ini nyamperin Ikut tidur di tengah. Tapi orang 3 itu sakit semua kayak orang meriang. Mendadak. Iya, mendadak meriang sampai pagi itu, sampai jam 9 siang. Di tempat gubuk itu. Oh, berarti langsung disamperin sosok apa kecil tapi berwujud kayak api gitu. Manusia tapi bukan berwujud api gitu. Oh, berarti kayak sosok anak kecil tapi dilingkarin api. Iya, pokoknya ya api gitulah. Api. Ya masuk gubuk langsung tidur di tengah-tengah saya gitu loh, di pinggir. Tapi kaget nggak pas saat itu? Ya pertama itu nggak kaget, tapi tiba-tiba saya pertama saya panas, kayak tiba-tiba meriang, kayak badan kan sehat semua gitu. Tiba-tiba kayak meriang, yang lain ikut meriang gitu loh, kayak orang demam gitu. Nggak, berarti kan sosoknya kan nyamperin nih. Nah, otomatis kayak yang lain tuh ngeliat juga apa? Enggak, yang lain pada tidur. Oh, berarti posisinya yang lain tidur, lah sampai tidur apa? Tidur, setengah tidur pernah belum gitu. Setengah tidur, setengah belum, tapi kayak ngeliat sosok itu. Iya. Tidur langsung saya kayak orang sakit gitu, kayak kejang-kejang gitu loh. Tapi yang orang 2 itu ikut juga, ikut meriang juga paginya. Orang 3 itu sama gitu. Nah, selain meriang terus kayak sosoknya ini wujud lagi apa enggak? Enggak. Berarti nyampe pagi itu. Sampai pagi jam 9 nggak ada yang bangun. Padahal malam jam 8 tuh pada sehat semua.
Tapi tiba-tiba ada sosok itu ikut-ikut tidur di sebelahnya. Orang aku sama teman-temanku pada sakit semua sampai mendadak. Itu mendadak. berapa hari itu sembuh? Sampai ya pulang itu sampai 2 hari lagi stabil lagi. Lemes gitu loh, bener lemes loh. Berarti akhirnya nggak jadi berburu. Nggak jadi sampai ya kayak orang gimana ya, orang sakit gitu kan. Nggak ada sakit yang mendadak berburu, ya. iya. Itu pengalaman berburu ya. Iya. Ada lagi nggak kayak pengalaman yang Ada. Saya pernah di gunung ini nembak satu babi, tapi besar sekali ukuran jumbo. Saya tembak jam 12 malam. Saya tembak, tewas kan. Saya pulang itu siangnya pulang tidur, itu dimimpiin seorang cewek gitu, berbaju merah. Ini berbaju merah itu kayak kuntilanak yang itulah. merah? Oh. Tapi saya itu ditawarin ada manusia tuh badannya keker-keker gitu, tapi kepalanya kepala babi gitu. Oh. Saya diginiin, kalau kamu mau buru celeng itu milih gitu. Sampai 3 hari itu mimpinya kayak gitu terus. Gara-gara saya membunuh satu celeng di sini yang paling besar. Gara-garanya sampean bunuh satu babi hutan, dan yang babi hutan itu ukuran besar. Nah, setelah itu sampean dimimpiin 3 hari. Iya, 3 hari kayak gitu. Tapi yang ngasih tahu itu kayak seorang perempuan berbaju merah gitu. Nah, dari mimpinya itu si perempuan menyampaikan apa? Cuman gini, kalau mau berburu itu milih gitu. Nawarin lagi gitu. Terus sampai sekarang saya sampai berhenti berburu dari situlah. Tapi kan dari pesannya si perempuan itu kan kalau mau berburu tinggal milih. Nah, itu artinya maksudnya nawarin lagi. Nawarin lagi. Tapi saya yang takut itu kan menjadi takut berwujud manusia. Oh iya. Badannya keker-keker tapi kepalanya saling pada itu jalannya merangkak gitu loh, semua merangkak gitu. Oh, jadi gini, Proy. Nah, jadi dari ceritanya Mas Agus ini, nah ini kayaknya ada sebuah pesan yang dari mimpi si perempuan itu. Kenapa pesannya ini? Kalau sampai mau berburu lagi, tinggal silakan milih. Iya, tinggal milih gitu. Nah, mungkin yang dimaksud perempuan ini, Proy. Jadi kalau dia nggak selamat ataupun mau mati, ya silakan. Gitu loh. Tahu nggak, Proy? Jadi sebuah pesan yang disampaikan sosok perempuan di dalam mimpinya Mas Agus ini, walaupun nggak belak-belakan, tapi dia ini memberikan sebuah pesan yang kayak teka-teki ya. Kalau mungkin kalau Mas Agus apa ya, ya mungkin semua ini kan takdir ya. Tapi mungkin saya takdirnya Mas Agus juga memang belum waktunya. Dari mimpi itu pun Mas Agus kayak berhenti berburu ya. Sampai berhenti berburu. Iya. Nah gitu. Jadi paham nggak, Pro ya? Semoga paham lah ya. Jadi kenapa si perempuan itu memberikan sebuah pesan, kalau mau berburu silakan berburu, mau milih apa aja gitu loh. Tapi selain perempuan ini ada di dalam mimpi, tapi Mas Agus juga dimimpiin sosok manusia yang berkepala babi. Tuh. Tapi nggak tahu kalau kayak Mas Agus berburu. Tapi mungkin sebelum emang berburu di sini kan ada kayak juru kuncinya gitu kan di orang desa gitu. Katanya kan yang perempuan itu kan namanya Dewi Sri katanya. Dewi Sri. Oh, namanya. Ya, yang katanya yang melihara babi-babi itu. Ya pernah yang juru kuncinya bilang gini, kalau berburu pernah dipesenin lah intinya yang juru kuncinya gitu, kalau berburu yang perutnya kecil babi tapi yang perutnya kecil jangan ditembak gitu. Itu yang ibaratnya rajanya gitu. Berarti yang babi kecil perutnya besar itu jangan ditembak. Babinya besar kan kayak perut anjing kan kecil gitu ya, kayak itulah anjing itu loh, perutnya yang kecil itu jangan ditembak. Dari kejadian itu akhirnya berhenti. Iya, ya sebelum aku menembak itu kan dipesannya sama orang desa juga, orang yang udah pintar gitulah. Yang dipesan sama yang punya gunung gitu. Kalau berburu pokoknya yang kecil, yang perutnya kecil jangan ditembak itu, nggak mati kalau ditembak itu.
Berarti kan kalau orang berburu itu kan, Iya. makanya kayak tempat-tempat babi hutan ini ya jauh-jauh Proy, kayak di daerah perbukitan ataupun ya pokoknya intinya jauh dari pemukiman. Nah itu yang dari sosok babi, manusia yang berkepala babi itu dimimpiin lagi enggak? Ya selama yang aku bicarakan kalian, aku kan pernah berburu gitu loh, maksudnya yang mimpin kan cewek gitu kan, seorang cewek. Aku kan siang pulang dari sini habis itu bawa babinya ke kampung, dari yang lokasi berburu itu saya bawa ke desa. Udah saya naikin motor, saya bawa ke yang konsumsinya. Nah, siangnya itu saya kan pulang capek, tidur pagi. Itu siangnya itu dimimpiin itu emang yang berbaju merah cewek, tapi baju merah. Itu sosoknya cantik enggak? Iya emang Cantik. Itu baju itu semacam gaun atau ya kayak apa ya, kayak film ya kuntilanak merah gitu lah, kayak oh jenis berarti itu. kesana semua ya. Kayak itu baju kayak gitu dimimpiin. Kan ada orang merangkak gitu loh, emang kepalanya babi tapi ininya keker semua. Kalau kamu mau berburu milih itu gitu. Oh berarti yang ngomong si sosok babi itu Enggak, ceweknya. ya ceweknya, Iya, tapi ceweknya. si sosok yang manusia berkepala babi itu ada di situ juga. Ada semua, ada di bawahnya, di depannya, pada Oh di depannya, gitu. depannya si ini perempuan itu. Seolah saya itu mimpi kayak lagi berdiri gitu. Oh iya iya. Dikasih tahu gitu kalau mau buru milih. Itu sampai 3 hari 3 malam mimpinya kayak gitu terus, dimimpiin terus. Sampai sekarang saya kan nggak berburu babi, sampai berhenti takut. Walah, Iya. jadi berarti apa ya? Jadi kayak semacam si perempuan ini menunjukkan sesuatu. Kalau mau berburu babi tinggal pilih, dan kebetulan yang dipilih itu yang dia tunjuk ada sosok manusia berkepala babi ya. Iya, manusia berkepala babi. Tapi orangnya nggak pakai itu. Oh, Telanjang bulat gitu. tapi berbulu. Enggak, tetap berbadan manusia. Tapi bulat. Cuma kepalanya aja. Merangkak gitu. Berarti pas si perempuan ini menunjuk apa ngomong ke Mas Agus, berarti ada ini ya. Itu banyak apa enggak itu? Ya banyak. Perempuannya kan duduk berdiri gini kan, berdiri. Kan babinya gini. Saya berdiri di sini, dikasih tahu gitu. Tuh kalau mau buru babi itu milih. Sampai 3 hari kayak gitu terus. Kan nggak wajar maksudnya kan. Kalau mimpi 1 kali kan berarti saya itu mimpi hanya aluan gitu. Ini dari kejadian itu langsung Saya berhenti berburu babi. kalau yang teman-temannya masih. Kalau temannya masih ya pernah mengalami yang terakhir pernah menembak babi 2 kali nggak mati itu jarak pernah 2 meteran itu ya, katanya babi yang ada apa itu yang katanya ada gelang apa rantai babi apa ya babi, mungkin ya, yang kebal gitu emang ada, emang saya terbukti emang ada. Seolah tuh senapan itu emang disetting emang sudah bertenaga gitu loh. Di saat melihat babi itu jam 7 pagi saya tembak itu seolah senapan itu nggak ada tenaganya gitu loh. Kayak dihambat itu peluru gitu loh. Giliran babi itu udah kabur, saya setting lagi kan buat nembak pohon gitu, kok ada senapan yang nggak beres. Senapan itu normal lagi kayak yang pertama disetting gitu loh. Bertenaga lagi. Ketika mau nembak babi hutan ini malah senapannya nggak ada tenaganya. Nggak ada tenaganya. Suara senapan tuh jelek banget gitu loh. Kayak dihambat gitu loh. Seolah peluru tuh kayak pelan gitu loh. Ya kena tapi pelan gitu loh. Di saat udah babinya lari, penasaran kan senapan 2 kok nggak ada yang ngumpunin gitu kan. Kita setting lagi buat sero gitu kan, disero di pohon-pohon gitu. Senapannya normal lagi, suaranya keras lagi gitu. Aneh gitu. Itu di mana itu? Ini di sebelah gunung sini. Pokoknya ukuran jumbo itu juga ukuran jumbo gitu. Udah tua banget babinya. Itu cuman babi itu menyendiri emang menjadi itu nggak
berbarengan sama Iya, temennya biasanya kalau babi yang lain kan gitu. berkerumunan ya, Kalau bebarengan ya. katanya orang desa sini katanya babi tuli katanya. Apa itu babi tuli? Tuli itu kalau digetak-getak itu nggak lari karena tuli gitu, udah tuli gitu. Tapi dia berani. Jadi pengalaman yang begitu apa ya, nyampe sampai akhirnya off dari berburu babi hutan ya. Iya. Berarti termasuk di daerah sini banyak banget ya babi hutan ya. Ya lumayan banyak. Tadi kan sempat kesini sempat lihat di jalan. Ya. Tadi sore. Ya kalau jam 6 sore udah ada yang keluar kalau babi lewat jalan-jalan sini ada yang keluar gitu. Ada pengalaman lagi yang selain Ya kalau yang karena ada biasanya kan kalau tempat-tempat. orang-orang ini kan apa ya, lebih banyak pengalaman ya bro. Jadi apalagi kayak Mas Agus ini kan suka berburu, artinya punya mental yang berani lah ya. Ada sini tempat yang itu tempat gua, tapi di sini di samping gunung ini ada kayak lerengan, lereng batu lereng gitu kayak batu-batu gitu, tapi kayak batu-batu, tapi ada kayak lubang batu segini. Tapi kalau masuk itu tempatnya lebar sekali, namanya gua kelawar ya disebutnya. Namanya? Itu kelawarnya banyak banget. Banyak banget. Tapi sekali masuk itu emang ada kayak tempat-tempat spiritual gitu loh, kayak tempat ritual gitu di situ. Ini ada di tempat sini. Ada. Tapi angker enggak itu? ya dibilang soalnya gini, saya pernah masuk. Itu orang situ beneran pernah masuk itu tempatnya ada 3 tempat, soalnya ada yang ke sana arah ke Jogja, ada yang arah ke utara sana. Itu saya nggak tahu tuh tempatnya berbeda-beda buat apa gitu, nggak tahu. Itu sekali masuk ada sesaji gitu loh, kayak sesaji-sajiin gitu. Oh, Kayak ada apa yang itu loh, yang buat pesugihan. ya kayak jenis itu lah pokoknya. Kadang ada rokok, ada kembang, ada apa. Nyampe sekarang Yang sering kayak gitu. Itu mungkin ada orang khusus yang entah itu minta apa nggak tahu. Ada. Di situ juga ada batu-batu itu batu, tapi ada berbuka wayang-wayang juga ada. Ada. Maksudnya ukuran zaman orang dulu katanya. Tapi itu ada juru kuncinya artinya? ada. Ya katanya sih, saya pernah tanya orang sana kan, sama teman saya gitu, ada gurunya. Itu batu-batu yang di sebelah-sebelah yang gede-gede itu dari kali, itu dari sungai gitu. Oh, ngambilnya. Dulunya orang karena diangkat gitu. Tapi di situ kan ada yang paling itu kan ada batu, tapi ada ukiran wayang. Iya, wayang itu. Kayak yang ada di bis Ramayana gitu kan, Iya, ada kan iya. ya, kayak wayang kayak gitu. Arjuna Ya, atau gitu. berarti kalau di tempatnya itu jauh dari pemukiman apa? Ya enggak. Memang udah dijadiin kayak wisata? Udah dijadiin wisata itu. Udah dijadiin wisata. Udah jadiin wisata. Udah wisata. Tapi belum rapi banget gitu. Nggak jauh sih sama desa, nggak jauh. Hujan Roy.